Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatandia Tabdila dari 12 IPA 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keempat, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Yang pertama, yaitu hakikat negara persatuan. Pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan atau negara unitarisme adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur segala daerah ada di tangan pemerintah pusat. Berikut pengertian negara kesatuan menurut para ahli. Yang pertama, ada civis strong. Negara kesatuan adalah bentuk dari negara berdaulat yang hanya memiliki satu kekuasaan tertinggi, yaitu pemerintah pusat. Yang kedua, ada Abu Daud Busro. Negara kesatuan adalah suatu negara yang bersifat tunggal dan tidak terbagi menjadi beberapa negara. Yang ketiga, ada Kusnadi dan H. Ibrahim. Negara kesatuan hanya terbentuk sebagai satu negara saja dan tidak terdapat negara lain di dalamnya, di mana kedaulatan tidak terbagi-bagi dengan negara lainnya. Yang selanjutnya itu ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, hanya memiliki satu UUD yang mengatur semua aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Yang kedua, hanya memiliki satu kepala negara yang dibantu oleh menteri. Yang ketiga, hanya memiliki satu lembaga DPR dan MPR yang mempunyai beberapa perwakilan di daerah. Yang keempat, wilayahnya terbagi atas daerah-daerah. Yang kelima, menganut sistem sentralisasi pusat dan sistem sentralisasi daerah. Selanjutnya, ada macam-macam negara kesatuan. Negara kesatuan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan yang kedua adalah kesatuan dengan sistem desentralisasi. Yang pertama, ada negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Adalah negara dengan seluruh persoalan di tiap daerah diatur dan diurus secara langsung oleh pemerintah pusat. Kelebihan negara kesatuan sentralisasi sebagai berikut. Keberagaman peraturan di semua wilayah atau uniformitas. Adanya kesederhanaan hukum karena hanya satu lembaga yang membuatnya. Yang ketiga, pendapatan hanya dialokasikan ke semua daerah dengan adil sebagai kebutuhan. Adapun kekurangan negara kesatuan sentralisasi yaitu sebagai berikut. Kinerja pemerintah lamban karena luasnya dan banyaknya daerah otonomi, pemerintah daerah menjadi pasif dan kurang inisiatif, dan peran masyarakat yang sangat kurang. Selanjutnya, ada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Adalah negara yang daerahnya diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kelebihannya negara kesatuan desentralisasi adalah sebagai berikut. Pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri. Peraturan kebijaksanaan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya. Penghematan biaya karena sebagian ditanggung oleh daerah. Kekurangan dari negara kesatuan desentralisasi sebagai berikut. Terjadi tidak keseragaman peraturan dan kebijakan, pembangunan tidak merata, dan biaya yang sangat besar. Hakikat Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut, negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Bentuk pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada monarki atau kerajaan, yaitu bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Yang kedua yaitu republik, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap negara kesatuan memiliki karakteristik berbeda yang disesuaikan dengan keadaan negara masing-masing. Ada beberapa ciri khas Indonesia sebagai negara kesatuan, yaitu Indonesia sudah bertekad menjadi negara kesatuan sejak dimulai zaman kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, pembentukan negara kesatuan sesuai dengan tekad yang tertuang dalam alinea kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 45 mengandung dasar bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Cita-cita, tujuan, dan fungsi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu tujuan NKRI ditegaskan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat yang isinya sebagai berikut. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara, NKRI mempunyai fungsi-fungsi yang dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi keamanan dan ketertiban, artinya negara menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.
Yang kedua, ada fungsi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Artinya, negara menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat agar tidak muncul gejolak sosial. Yang ketiga, ada fungsi pertahanan. Artinya, negara berfungsi untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Yang keempat, ada fungsi keadilan. Artinya, negara memperlakukan setiap orang secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut keunggulan NKRI dalam berbagai dimensi kehidupan bangsa dan bernegara. Yang pertama, bidang politik, yaitu Pancasila sebagai ideologi Indonesia cukup kuat, teruji, berbeda dengan negara-negara lainnya. Yang kedua, bidang politik, yaitu bangsa Indonesia mengedepankan kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil rakyat dari partai-partai politik yang ada di Indonesia. Bidang ekonomi, yaitu letak geografis yang strategis, SDM yang besar, SDM yang berkembang merupakan potensi kekuatan ekonomi yang besar. Bidang sosial budaya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan sosial budaya seluruh masyarakat Indonesia hingga menjadi negara persatuan. Bidang pertahanan dan keamanan, yaitu doktrin Hamkamrata sebagai strategi dari Hamkanas yang merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai falsafah bangsa, adalah doktrin yang digali dalam perjuangan merebut dan mengisi kemerdekaan NKRI. Yang selanjutnya, ada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, ada masa awal kemerdekaan, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Keadaan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan dapat dikatakan belum stabil. Ketidakstabilan ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai paling berpengaruh di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan. Sejak terbitnya Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem kabinet parlementer dengan menggunakan Konstitusi UUD 1945. Hal ini berlangsung hingga 27 Desember 1949 dan terdapat 9 kali pergantian kabinet sebagai berikut. Yang pertama, ada Kabinet Presidensial pertama, 2 September 1945 sampai 14 November 1945. Yang kedua, Kabinet Syahrir 1, 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Yang ketiga, Kabinet Syahrir 2, 12 Maret 1946 sampai 20 Oktober 1946. Yang keempat, Kabinet Syahrir 3, 20 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947. Yang kelima, Kabinet Amir Syarifuddin 1, 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Kabinet Amir Syarifuddin 6, ada Kabinet Amir Syarifuddin 2, 11 November 1947 sampai 27 Januari 1948. Yang ketujuh, Kabinet Hatta 1, 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1948. Yang kedelapan, ada Kabinet Darurat 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Yang kesembilan, ada Kabinet Hatta II, 4 Agustus 1949 sampai 20 Agustus 1949. Yang selanjutnya adalah Jepang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia sampai sekutu datang. Selanjutnya, kedatangan sekutu atau Inggris yang dibonceng Nica atau Belanda menimbulkan pertempuran di berbagai daerah. Yang terakhir, adanya gangguan-gangguan keamanan dari dalam negeri. Selanjutnya, pada masa Republik Indonesia Serikat, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. RIS terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai kesepakatan dalam konferensi meja bundar antara Republik Indonesia, PFO, dan Belanda. Pasca pengakuan kedaulatan, banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, seperti belum terwujudnya ekonomi daerah, jumlah penduduk meningkat cukup tajam, defisit dalam perdagangan internasional, rendahnya penanaman modal asing atau PMA, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang memberikan kebebasan individu kepada warga negaranya dan sistem kabinet pemerintahannya adalah parlementer. Penerapan sistem pemerintahan parlementer pada saat kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negaranya saja. Sistem parlementer tidak memberikan kemajuan baik pada bidang ekonomi maupun politik dan mengalami pergantian kabinet sebanyak 7 kali.
Yang pertama ada Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Walipo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet Ali Satromi Jojo I tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Ali Satromi Jojo II 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Dan yang terakhir yaitu ada Kabinet Juanda. Selanjutnya adalah pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dengan berlakunya kembali UUD NRI tahun 1945 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, bangsa Indonesia memasuki periode demokrasi terpimpin. Beberapa penyimpangan terhadap konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, MPRS mengambil keputusan menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden membuat ketetapan yang semestinya berupa undang-undang. Yang ketiga, pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri dan lain sebagainya. Pada masa Orde Baru, 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998, prioritas pemerintahan Orde Baru bertumbuh pada perkembangan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Beberapa kelebihan dari dijalankannya pemerintahan Orde Baru sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1966 terjadi peningkatan gross domestic product. Yang kedua, berhasil melaksanakan program KB. Yang ketiga, meningkatkan jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis. Yang keempat, angka pengangguran menurun dan lain sebagainya. Karena kepemimpinan Orde Baru yang terlalu lama mengakibatkan penyimpangan terhadap UUD 45. Beberapa penyimpangan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menyelewengkan pemilu untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan. Yang kedua, memperalat ABRI. Yang ketiga, tidak mengakui dan memenuhi hak asasi manusia. Yang keempat, melakukan korupsi yang merugikan. Rakyat yang kecewa menuntut perubahan kekuasaan hingga kekuasaan Orde Baru berakhir pada tanggal 21 Mei 1998. Akhir yaitu pada masa reformasi, yaitu 21 Mei 1998 sampai sekarang. Pada periode ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Karena itu, perlu disusun pemerintahan konstitusional atau pemerintahan berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional berciri bahwa suatu negara itu berisi: yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, jaminan hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Salah satu reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 45. Dengan mengamandemen UUD NRI 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuknya sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari bab 4 ini. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.